menentukan bagaimana kelanjutan dari startup tersebut di masa kedepannya. Dan dalam pendanaan startup terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada bootstrapping. Jadi tahap bootstrapping ini merupakan cara yang paling mudah dalam mendapatkan dana, karena dana ini berasal dari tabungan sendiri atau dana yang diperoleh dengan cara menggabungkan uang dari rekanan-rekanan yang ikut membangun startupnya. Karena memang menggunakan dana pribadi, dana sendiri, maka di tahap bootstrapping ini bisa kita sebut juga sebagai batu loncatan, pendanaan batu loncatan sebelum startup siap dirintis dan siap untuk scale up. Dan tahap bootstrapping ini merupakan pendanaan awal yang paling ideal dan paling logis saat merintis bisnis startup ini. Tapi di tahapan ini ada kekurangannya, yaitu karena keterbatasan tabungan, ketersediaan dana yang dimiliki, sehingga dana awal pun yang tersedia juga sangat terbatas. Dan memang keterkaitan dari bootstrapping ini adalah jumlah dari dana yang dibutuhkan, waktu untuk mengumpulkan pendanaannya, dan seberapa banyak personil yang membangun startup ini. Gitu. Jadi memang untuk mencukupi modal awal harus sudah diperhitungkan, sehingga kita tahu nih berapa waktu yang dibutuhkan dan berapa besar uang yang diperlukan untuk memulai proyek startup ini. Lalu setelah dari tahapan bootstrapping, masuk ke tahap berikutnya seed capital, atau bisa dibilang juga seed funding. Di tahap kedua ini, startup sudah mulai usaha dengan dana sendiri. Jadi startup ini biasanya membutuhkan suntikan pendanaan dari pihak lain untuk bisa terus berkembang. Jadi memang ada sebuah penelitian yang dirilis oleh CB Insight yang menyatakan bahwa 20% perusahaan startup gagal melakukan pengembangan karena kehabisan modal saat dalam proses bootstrapping, proses di awal. Sehingga di tahap berikutnya, untuk bisa terus berkembang, startup membutuhkan dana dari investor supaya bisnis tetap bisa berjalan. Dan untuk mendapatkan investor inilah startup perlu menjalankan proses pitching kepada investor untuk mendapatkan pendanaan eksternalnya. Dan tahap pendanaan ini memungkinkan untuk mendapatkan dana yang lebih besar lagi untuk mengembangkan model bisnisnya. Karena di bagian kedua ini atau tahap kedua ini dia diperolehnya dari pendanaan eksternal, dan istilahnya dikenal dengan seed capital atau seed funding. Istilah ini berasal dari menanam biji sehingga dia tumbuh menjadi sebuah pohon. Jadi gini, istilahnya proses pendanaan seed capital ini ibarat seseorang menanam sebuah pohon dari benihnya, dari bijinya. Karena idealnya pendanaan di awal ini kan diibaratkan nih seperti sebuah benih atau seed, yang nanti benih ini akan mulai tumbuh menjadi sebuah pohon, mulai tumbuh, mulai berkembang startupnya. Dan seed capital atau seed funding ini di tahapan awal, di mana startup masih mencoba memahami mengenai seberapa besar potensi dari produk atau layanan yang diberikan untuk bisa mencapai target pasar. Jadi di tahap kedua ini, tahap pendanaan kedua, masih mencoba untuk terus memahami produk dan layanannya supaya sesuai dengan target marketnya. Dan selain itu juga di tahap ini ditentukan nih siapa kira-kira yang akan di
mulai memikirkan untuk memperhitungkan berapa modal awal yang dibutuhkan dalam membayar gaji karyawan, dalam melakukan promosi, maupun untuk melakukan branding. Jadi di proses seed capital ini sudah ada mulai alokasi dana untuk membayar gaji karyawan maupun melakukan promosi dan branding. Dan di tahap pendanaan kedua ini, startup bisa memperhitungkan keseluruhan dari keperluan dana yang dibutuhkan. Di umumnya, sumber dananya atau investornya ini bisa berasal dari orang terdekat, seperti keluarga misalnya, atau bisa juga dari ventura capital yang berfokus pada tahap awal atau micro FC. Terus bisa juga melalui angel investor atau crowdfunding. Nah, crowdfunding ini merupakan cara yang ya sebenarnya masih abu-abu. Karena gini, maksudnya abu-abu adalah si crowdfunding ini, si startup kita mendapatkan modal awal dengan melakukan penggalangan dana. Dan biasanya penggalangan dana ini bisa dilakukan secara online. Banyak platform yang bisa dimanfaatkan. Mekanisme dari crowdfunding ini, kita harus memperkenalkan konsep dan ide yang kita punya supaya bisa menarik masyarakat. Jadi kita mengemas konsep dan ide kita supaya mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat atau audiens ini merasa tertarik dan mereka bersedia mendanai startup kita secara sukarela. Dan orang yang mendanai atau memberikan dana secara sukarela tadi biasanya diberikan sebuah penghargaan atau bisa juga disebutkan sebagai kontributor, tergantung dari kesepakatannya di awal apa yang bisa didapatkan oleh si pemberi dana. Namun karena crowdfunding ini dia diperolehnya dari dana sukarela, dia punya beberapa kelemahan. Yang pertama, karena merepresentasikan ide kepada khayal publik ini juga punya resiko, yaitu ide yang kita presentasikan ini mudah diambil oleh orang lain sehingga mudah untuk ditiru dan dilakukan modifikasi. Lalu kekurangan yang berikutnya, tidak adanya keuntungan secara langsung bagi si penyumbang sehingga sulit untuk mendapatkan dana yang cukup besar. Dan kekurangan yang ketiga, karena tidak semua populasi ingin menyumbangkan dana mereka kepada ide yang sudah kita presentasikan, maka kita juga harus bisa menerjemahkannya secara rasional. Jadi kita tidak bisa berharap banyak dari crowdfunding ini karena dana yang diperolehnya juga secara sukarela. Dan yang berikutnya ada sumber untuk mendapatkan investor tadi dari angel investor. Nah, kalau angel investor ini lebih kepada si penanam modal atau si investor memang sudah dari awal tertarik untuk menanamkan modal kepada startup tertentu. Jadi seperti artian secara harfiahnya angel, malaikat. Jadi memang dikatakan angel investor karena mereka sudah mengetahui potensi dari startup yang akan diberikan modal ini, sehingga si pihak startup, pihak pemilik startup tidak perlu melakukan pitching karena memang si investornya merasa tertarik, karena si investor merasa sudah melihat potensi untuk bisa berkembang dari si startup ini. Dan di angel investor ini biasanya bisa didapatkan paling cepat dalam masa 6 bulan mulai startup dirintis. Di tahap memperolehnya angel investor ini biasanya startup sudah memasarkan produknya secara luas dan mereka juga sudah ada interaksi dengan audiensnya. Jadi
dikenal secara luas, ada interaksi dengan audiens atau pelanggannya, makanya ada dampak yang sudah dirasakan oleh si startup ini. Dan si startup ini biasanya juga mulai mendapat perhatian dari media. Lalu pendanaan yang berikutnya ada seri A. Jadi kita biasa mengenal seri A, seri B, seri C, seri D, E, F, dan seterusnya. Nah, kalau di seri A ini, pendanaan seri A tingkat awal dari pendanaan Ventura Capital. Di tahapan ini, startup sudah mulai mencapai tahapan yang cukup tinggi dan menunggu pengguna baru yang lebih besar. Fase ini merupakan tahapan pendanaan startup yang mengharuskan founder startup untuk memperluas jangkauan dan memberikan ciri khas dari produk atau pelayanan yang dimilikinya. Jadi sudah punya keunggulan, sudah punya competitive advantage-nya dari si startup ini. Dan pada tahap ini startup juga sudah mulai membuka cabang di beberapa tempat lain untuk memperluas ekspansi produk secara nasional maupun internasional. Dan di seri A ini besaran dana yang diberikan biasanya 10 miliar sampai 33 miliar. Lalu di seri pendanaan berikutnya ada seri B atau bridge loans. Jadi kalau fase berikutnya ini dia ada di tahun kedua sampai tahun keempat dari startup mulai dirilis. Dan mulai masuk pendanaan seri B ini ketika adanya basis pengguna potensial dan startup sudah bisa menghasilkan keuntungan. Jadi modal yang didapatkan dari seri B ini digunakan untuk ekspansi besar-besaran. Pendanaan pada fase ini sekitar 22 hingga 80 miliar. Lalu berikutnya ada pendanaan seri D, E, F. Jadi kalau pendanaan di atas seri C ini digunakan yang untuk perusahaan yang membutuhkan dana untuk membiayai operasional dari si startupnya ini. Atau juga seri D, E, F, G, H ini untuk perusahaan yang mengalami penurunan sehingga mereka membutuhkan dana yang lebih untuk pembiayaan operasional. Karena pendanaan di atas seri C biasanya digunakan juga untuk menguatkan perusahaan atau menjaga statusnya sebagai perusahaan private. Dan di pendanaan seri C ini biasanya pendanaan yang tujuannya untuk meningkatkan valuasi perusahaan sebelum melakukan initial public offering atau IPO. Jadi valuasi perusahaan ini gampangnya gini, valuasi startup atau valuasi perusahaan gampangnya kita memahaminya. Kalau perusahaan mau dijual, kalau startupmu ini dijual, berapa sih harganya? Jadi lebih ke definisi dari valuasi ini nilai dari sebuah perusahaan, yang dimana nilai ini penting untuk diketahui untuk membuka gerbang investasi kepada pihak luar. Nah, makanya tadi saya bilang kalau di pendanaan seri C ini untuk meningkatkan valuasi perusahaan sebelum melakukan IPO atau initial public offering. Nah, IPO ini merupakan menjual saham ke publik. Jadi si IPO langkah terakhir dalam melakukan penawaran kepada publik. Tahap ini startup sudah melakukan jual beli saham di bursa saham sehingga diharuskan membuat laporan keuangan publik secara berkala. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling rumit karena memakan waktu yang cukup panjang, mencapai 5-10 tahun. Jadi memang cukup lama waktu yang digunakannya. Dan memang perusahaan startup ini fokus
siap untuk terus mengembangkan diri dengan menghasilkan produk baru, layanan baru, dan mereka siap untuk menjual saham di bursa saham tadi. Jadi sekali lagi, initial public offering atau IPO merupakan proses penjualan saham kepada publik untuk pertama kalinya. Dan IPO ini merupakan tahapan terakhir dari tahap pendanaan startup. Pada fase ini, startup sudah mulai bisa membayangkan bagaimana startup akan terus berjalan. Dan di fase ini juga startup sudah masuk dalam kategori startup yang siap mengembangkan diri dan siap mendapatkan hasil yang dirintis dari awal.